Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita pada kali ini, yaitu pada modul 6, membahas tentang delatch dan deflip-flop. Kemudian untuk delatch kita dapatkan pengertiannya sebagai berikut. Delatch dapat menyimpan nilai bit baik 1 maupun 0. Ketika pin enable-nya high, nilai pada pin D akan disimpan pada output Q. Delatch dibangun berdasarkan desain dari SR latch dengan beberapa gerbang logika tambahan. Di sini ada contoh gerbangnya. Nah, untuk kotak yang diputus-putus ini merupakan rangkaian dari SR latch. Kemudian kita tambahkan beberapa gerbang di sini, yaitu gerbang NAND, 2 NAND, dan juga inverter atau NOT. Nah, dari salah satu NAND ini itu masuk ke set dan masuk ke reset. Kemudian jadilah rangkaian delatch dengan input D atau data dan E atau enable. Nah, data ini akan diteruskan ke output Q dan Q bar jika nilai enable-nya itu 1. Misal, output Q ini bernilai high dari D yang bernilai high saat enable-nya 1, kemudian kita turunkan atau kita buat low pada input enable, kemudian nilai D kita buat low juga, maka di output Q ini tetap pada nilai yang sebelumnya dikeluarkan saat enable-nya masih 1, yaitu bernilai 1. Begitu. Selanjutnya yaitu deflip-flop. Deflip-flop merupakan dasar dari rangkaian utama sebuah memori penyimpanan data digital. Input atau masukan pada RS flip-flop adalah 2 buah, yaitu reset dan set. Sama seperti percobaan di delatch sebelumnya, yaitu berdasarkan rangkaian RS-nya atau reset dan setnya. Kedua input tersebut dimodifikasi sehingga pada data flip-flop menjadi 1 buah input saja, yaitu input atau masukan D atau data. Kemudian modifikasi RS flip-flop menjadi D flip-flop adalah dengan penambahan gerbang inverter atau gerbang NOT dari input S ke input R pada RS flip-flop. Nah, dari gerbang dasar ini kita dapat membuat perkembangan dengan menambahkan beberapa gerbang dan menjadi D flip-flop dengan enable. Gambar di bawah ini memperlihatkan data flip-flop yang dilengkapi dengan masukan clock. Nah, fungsi clocknya ini itu hampir sama seperti rangkaian pada delatch, tetapi bedanya kalau delatch dia akan meneruskan input ke outputnya jika nilai enable-nya itu high, sama seperti di D flip-flop. Jika nilai D atau inputan dari rangkaian D flip-flop ini bernilai high atau low, dia akan diteruskan ke Q pada saat clock mulai dari nilai low ke high, bukan pada saat high, tetapi pada saat low ke high. Proses perubahan dari low ke high atau biasa disebut dengan rising edge. Kemudian berikut untuk percobaan yang pertama, kita buat dulu VHDL-nya. Yang pertama ada library IEEE. Kemudian kita menggunakan std logic 1164. Di dalam programnya kita buat entity dengan port input ada 2 dan outputnya ada 1. Nama latch 1 ini sesuaikan dengan nama file VHDL kalian masing-masing. Jadi nama file di laptop di file VHDL dan nama file di script ini harus sama. Kemudian setelah sudah mempunyai entity, kita buat arsitektur dari sebuah entity-nya.
Di sini arsitekturnya kita namai A. Kemudian variabel ENA dan X itu masuk ke dalam proses di programnya. Kemudian masuk ke kondisi if. Jika enable sama dengan 1 atau ENA sama dengan 1, maka kemudian Y akan mendapatkan nilai dari X, yang dimana X ini merupakan inputan dan Y juga outputan yang bisa bernilai 0 atau 1. Lanjut, setelah kita buat program VHDL nya, kita compile, kemudian kita buat simbolnya. Langsung saja kita berpindah ke Quartusnya. Nah, di sini ada program latch yang sudah saya terangkan tadi. Kemudian kita klik kanan di bagian filenya ini, di bagian file, kemudian klik kanan di script latch 1 ini, kemudian pilih menu set as top level entity. Setelah menjadi top level entity, kemudian kita compile. Setelah compile selesai, maka kita buat BDF-nya atau blok diagramnya. Klik kanan di bagian VHDL yang tadi, kemudian pilih create symbol files for current file. Diklik saja karena di sini saya sudah buat. Nah, langsung sudah jadi di sini. Nanti untuk memasukkan bloknya, pilih gambar gerbang N di sini atau namanya itu symbol tool. Kemudian pilih yang project. Nah, di sini ada latch 1. Nah, ini nanti kalian masukkan ke halaman kerja kalian. Di sini variabelnya sudah sama seperti yang ada di VHDL, input ENA dan juga X. Outputnya diberi nama Y. Sudah sesuai dengan yang kita buat di VHDL. Bisa kita klik kanan, kemudian set as level top entity. Kemudian kita compile lagi. Setelah selesai, tidak ada error, kemudian kita pasang pin plannernya di menu ini. Kemudian disesuaikan dengan pin yang mau kita gunakan. Untuk enable itu kita menggunakan L22 dan X L21, sedangkan outputnya Y itu R20. Setelah selesai, kemudian kita silang, kemudian kita compile lagi. Setelah compile selesai, kita pilih menu ini, programmer. Kita klik, jika sudah langsung start saja. Di hardware, jika nilai enable-nya kita naikkan, terus nilai data kita buat dari low ke high, maka nilai Y akan meneruskan nilai dari X. Kita turunkan lagi dan nilainya pun tetap sama, kembali ke semula, yaitu low. Tetapi jika kita high kan, kemudian kita low kan di bagian enable, mau gimana pun kondisi input itu tidak akan berpengaruh pada outputnya, begitu. Kemudian kita lanjut lagi ke percobaan yang kedua, yaitu flip-flop. Nah, di percobaan ini sudah ada library IEEE.stdlogic1164. Entity yang kita pakai yaitu bernama D flip-flop. Nah, nama ini sama seperti yang sebelumnya, ini harus sama dengan nama file VHDL yang ada di project kalian. Kemudian di dalam entity ada port, dua input yaitu clock dan D, dan outputnya itu adalah Q.
arsitektur dari D flip-flop ini kita namai dengan variabel A, dan variabel clock dan D itu masuk ke proses. Jadi berapapun nilai yang ada di clock dan di D itu nanti akan diproses, kemudian akan berpengaruh jika clock even dan clock sama dengan 1, kemudian nilai Q itu akan meneruskan data dari inputan D sama seperti sebelumnya, tetapi bedanya di sini ada clock even atau clock yang naik dari 0 ke 1 kemudian menjadi 1, dan nilai nilai Q itu terusan dari inputan D. Setelah kita buat VHDL-nya, kita compile dan kita buat simbol. Di sini blok diagram yang kita gunakan itu nanti menggunakan pin planar T21 sebagai clocknya, kemudian L22 itu nanti sebagai input datanya, kemudian ada juga output R17. Bisa kita langsung coba saja di hardware. Masuk ke bagian Quartus 2. Di sini kita buka file D flip-flop VHD. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk programnya, ini kita klik kanan, kemudian kita set as top level entity, kemudian kita compile. Setelah compile selesai, kita jadikan simbol sama seperti percobaan pertama. Nah, ini inputan clock dan juga inputan D. Ya, ini nanti yang kita pakai sebagai inputan dari D flip-flop dan outputnya itu Q. Setelah kita buat dari simbol, kita klik kanan lagi di bagian file BDF ini, kemudian kita set as top level entity, kemudian kita compile lagi. Setelah selesai di compile, kita bisa langsung membuat pin planernya. Setelah sudah selesai semua, kemudian kita silang, kemudian kita run lagi. Setelah selesai di compile, kita balik ke bagian programmer sama seperti percobaan yang sebelumnya. Kita klik, kemudian kita start. Jika sudah, pada hardware di sini kita menggunakan clock pada tombol atau switch ini. Kemudian untuk datanya itu kita pakai toggle switch. Saat low, kemudian clocknya kita pencet, itu tidak akan berubah pada outputnya. Tetapi pada saat kita buat datanya input itu high, kemudian kita pencet clocknya dan kita tahan, itu tidak akan berubah karena pada kondisi ini nilai masih low. Ketika kita lepaskan, nah dia baru berubah. Berbeda seperti sebelumnya. Ketika kita low-kan lagi, dia akan meneruskan outputnya lagi. Kita klik, kita lepas, nah baru dia berubah dari low ke high untuk nilai outputannya yang diteruskan dari inputannya. Seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke presentasinya. Nah, di sini sudah tertampil file VWF-nya. Ketika nilai clock itu low, kemudian nilai data low, dia akan mengoutputkan nilai dari D atau tidak akan mengeluarkan nilai dari D, maaf. Jadi clock low tidak akan meneruskan inputan D ke outputan Q. Saat nilai clock high di sini,
kemudian nilai data itu high, dia akan mengeluarkan outputan Q dari inputnya, yaitu D. Di sini juga kelihatan di bagian sini, saat clocknya high dan inputannya itu low, dia tetap mengeluarkan nilai dari sebelumnya, yaitu nilai low, yang sebelumnya itu nilai high. Begitu. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dalam penjelasan, nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya di modul 6. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.